Le Dene. Tulung njukuke obat lara untune Bapak. Nggih, Pak, sekedap. Niki Pak obatnya. Oh iya, rusisan jumukne mundu. Loh, ajeng tinggi nopo Pak? Wis to rasaku kan takon selak loro iki kono-kono. Nggih Pak. Niki Pak, muntune. Ajeng tinggi nopo to Pak? Ngene lho Le. Bapak ki ora iso ngombe obat gedhe ngene iki. Nah muntune iki tak nggo obat ben gampang lehku ngulu. Walah Pak, niku obatnya mboten parang digerus. Amargi tabletnya enten salute. Dadose obatnya mboten parang digerus Pak. Jare sapa kowe iki? Rasa sok tau to? Lah kula niku sekolah farmasi ya Pak. Nggih ngertos bab obat-obatan niku. Wis to, kowe iki meneng wae untune bapak islak loro iki lho. Sekedap Pak, ampun diunjuk riyen nggih obatnya. Arep ngopo to cah iki? Untukku ki lek loro kaya ngene iki malah yik wae. Loh. Pak, kok sampun diunjuk obatnya? Lah untune bapak iki lak loro e. Loh, niki lho Pak, nek mboten percaya, mang tingali. Selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di acara Sekilas Farmasi. Kali ini kita kedatangan seorang ahli di bidang formulasi obat. Yuk kita tanya-tanya lebih jauh tentang tablet itu apa. Nama saya adalah Mufron. Area expertise saya adalah di bidang formulasi dan teknologi farmasi. Boleh dijelaskan macam-macam sediaan tablet itu apa saja? Secara umum itu sediaan obat itu ada 3 jenis ya. Dia untuk cair, kemudian semi padat dan padat. Padat itu antara lain adalah tablet. Tapi yang penting yang pertama adalah kita kenal dari istilah konvensional tablet, jadi tablet yang umum. Yang sering dalam bidang farmasi disebut dengan disintegrating tablets. Itu tablet yang hancurnya di dalam lambung, kemudian dia disegrasi, kemudian mengalami deagregasi, melepasan zat aktif, larut, dan diabsorpsi. Itu yang konvensional. Dan itu nampaknya tablet yang paling umum yang kita kenal di pasaran. Tablet isap adalah tablet yang digunakan hanya dalam mulut. Farmasis pada saat mendesain obat itu ada kajian dari aspek fisika kimia dan organoleptis. Oh ternyata obat ini tidak stabil dalam lambung, asam lambung. Termasuk juga dia akan memiliki fosfat efek. Oleh itu untuk menghindari ini kemudian dibuat dalam bentuk sediaan tablet isap. Ada salut itu macam-macam. Ada salut enterik, ada salut gula, dan ada salut tipis. Pada sekali lagi bahwa farmasis pada saat dia akan mendesain obat dari bentuk sediaan itu mesti tadi saya bilang ada dikaji dari aspek antara fisika kimia, aspek terapi dan sebagainya. Nah kalau kemudian obat itu ternyata telah dikaji dari aspek fisika kimia karakteristik, dia tidak stabil dalam suasana asam, maka obat ini tidak akan mungkin dibuat dalam bentuk tablet biasa. Tapi bagaimana upaya farmasis untuk mendesain obat ini menjadi bentuk tablet? Kenapa? Tablet merupakan bentuk yang paling disukai oleh masyarakat. Dibuat bentuk tablet, tapi bagaimana formulasinya supaya obat terlindungi selama ada di lambung. Kemudian baru larut di dalam usus. Dalam ini menggunakan bahan-bahan polimer yang dia tahan
terhadap asam, zona asam. Kemudian polium ini baru bisa larut dalam suasana alkalis, pH lebih tinggi. Ada yang di atas pH 4, ada yang di atas pH 4. Itulah salut enterik. Kemudian ada salut gula, itu termasuk salut yang paling kuno. Jadi itu juga antara lain kalau obatnya mempunyai karakteristik mungkin baunya kurang sedap, rasanya tidak bisa diterima dan sebagainya. Warnanya juga termasuk juga melindungi stabilitas dari pengaruh lingkungan. Entah itu sinar, entah itu kelembaban dan sebagainya. Kemudian apa saja sih kelebihan sediaan tablet itu sendiri? Kenapa dibentuk dalam bentuk tablet? Kalau kelebihannya termasuk stabil relatif bandingkan dengan bentuk cairnya. Untuk obat yang sama, misalnya sama-sama parastamol gitu. Lebih stabil secara fisika kimia dan biologis. Kemudian mudah praktis penggunaan. Ya. Tidak hanya pada penggunaan, tapi kadang-kadang juga dalam pembuatan juga lebih mudah. Harganya relatif lebih murah. Tadi sudah dijelaskan sisi kelebihannya. Sekarang apa saja sih kekurangan tablet itu? Kekurangan itu karena tidak semua pasien itu bisa menelan tablet. Misalnya untuk anak-anak, juga termasuk dewasa yang belum tentu bisa menelan. Kemudian apa sih yang jadi masalah jika tablet itu digerus? Nah, sekarang kalau obat itu digerus, berarti obatnya kan telanjang. Yang rusak ya hanya jadi rusak, yang mengiritasi dia kemudian bisa menimbulkan iritasi. Karena obatnya sudah tidak ada yang melindungi dalam bentuk salut tadi. Saya apoteker Mufida Rinawati. Saat ini saya sebagai pengajar di Laboratorium Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan melayani sebagai apoteker di Klinik Korpagama Universitas Gadjah Mada. Mengapa tablet masih banyak digerus maupun dipatah? Masalahnya berasal dari penulis resep, tenaga kefarmasian maupun juga pasien itu sendiri. Misalnya dari penulis resep seringkali meresepkan beberapa jenis obat tanpa benar-benar mengetahui secara persis bentuk sediaan dari tablet yang digerus, apakah dia formulasinya entry-coated, sustain release maupun yang lainnya. Kemudian dari tenaga kefarmasian apabila mendapati resep dengan komposisi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perlu lebih inisiatif untuk mengonfirmasi kepada dokter karena sebenarnya tenaga kefarmasian punya alternatif untuk bisa mengeluarkan bentuk sediaan yang dimaksud tersebut dari racikan. Kemudian dari sisi pasien, seringkali problem kepatuhan ya, meminum banyak jenis obat sehingga penulis resep berinisiatif untuk meringkasnya menjadi satu kapsul. Ataupun juga kesulitan menelan, terutama untuk tablet-tablet yang berukuran besar, sehingga tablet terpaksa dipatah. Pertama, dari sisi tenaga kefarmasian, sebaiknya terampil dalam menggali permasalahan pasien sehingga diketahui apabila pasien memiliki problem seperti kepatuhan dalam meminum obat ataupun kesulitan dalam menelan obat sehingga bisa bekerja sama dengan penulis resep untuk mencari solusi yang mudah bagi pasien. Yang kedua, tenaga kefarmasian bisa juga menawarkan kepada pasien karena beberapa obat tidak hanya tersedia dalam bentuk tablet saja, tapi juga ada tablet kunyah, kemudian juga ada sirup dan suspensi yang bisa menjadi alternatif apabila tidak sanggup untuk menelan obat yang ukurannya besar misalnya. Saran kami kepada pasien sebaiknya meminta dan menyimak informasi obat dari apoteker secara seksama dan selengkap mungkin ketika kita mendapatkan obat. Kemudian yang kedua, membaca dengan teliti etiket obat yang diserahkan bersama obat ketika mendapatkan obat dari apoteker. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan kepada tenaga penulis resep maupun kepada apoteker bila mendapatkan kesulitan dalam menelan obat sehingga kita bisa diberikan alternatif sediaan yang lain.
Oh iya Le, bener kandamu mau. Nek obat ngene iki ora oleh digerus. Lah nggih to Pak, bapak niku nek dikandani ngeyel kok. Ning kepiye meneh Le apike? Aku ki tetep ra iso nek kon ngombe obat gedhe ngene iki. Ngunjuk sing serbuk utawa sirup mawon Pak, kan wonten to. Waduh. Lah iki wis kebacu tak ombe sih. Nggih pun, benjang kula tumbaske sing sirup utawa serbuk. Nah, sip. Sesuk tuwak sing kuwi ya. Lah artone pundi Pak? Waduh. Gede tusuk ya, Le. Walah, bapak niku. Le. Ning efek sampinge ngombe obat sing digerus ngene iki pedes po? Lah kok saged? Ambuk menawi ibu mau nyambel cobeke urung diasahi. Waduh.